ومرئهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Terusin ya. Babul Asabah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asabati. Ini bab tentang asabah. Al-asabatu man laysa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan. Kan kemarin disebut dengan al-furudul muqaddarah. Kemarin tuh ada bagian an-nisfu, ada bagian rubu, ada bagian at-tumul, ada bagian al-thulutsani, ada bagian al-thuluts, ada bagian as-sudus. Nah sekarang ini asabah. Asabah ini adalah orang yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan. Jadi bagiannya nggak ada. Di bagian setengah nggak ada, di bagian seperempat nggak ada, di bagian seperlapan nggak ada, di bagian 2/3 nggak ada, di bagian sepertiga nggak ada, di bagian seperenam nggak ada. Maka ini orang disebut dengan asabah. Jadi yang disebut dengan asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan dalam hukum syara. Jadi nggak ada bagian an-nisfu, ar-rubu, al-tumun, al-thulutsani, al-thuluts, as-sudus. Maka ini orang akan disebut dengan asabah. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah terbagi menjadi 3 bagian. Jadi asabah tadi adalah orang yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan. Nah kemudian asabah ini terbagi menjadi 3 bagian.
Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, al-asibu binafsihi, orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Kita bilang asabah bin nafs. Bagian yang pertama adalah al-asibu binafsihi, orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Berarti kalau bilang al-asib ada yang diasabahkan. Kan tadi al-asib artinya orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Nah berarti ada orang yang diapakan? Yang diasabahkan tuh. Jadi bagian yang pertama pada asabah adalah al-asib binafsihi, orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Berarti kalau dengan kalimat orang yang mengasabahkan dengan dirinya, ada orang yang diasabahkan tuh. Contoh, al-ibnu. Kan al-ibnu orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Siapa yang diasabahkan? Siapa yang diasabahkan? Bintus sulbiyah, atau begitu, jangan bingung. Jadi ada orang yang disebut dengan al-asib binafsi, orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Berarti kalau itu kalimat orang yang mengasabahkan dengan dirinya, berarti ada orang yang diasabahkan tuh. Nah, contoh tadi al-ibnu, anak laki-laki, adalah orang yang disebut al-asib binafsihi, orang yang mengasabahkan dirinya. Kalau dibilang orang yang mengasabahkan dengan dirinya, maka berarti ada orang yang diasabahkan. Siapa yang diasabahkan tuh? Bintus sulbiyah tuh, begitu. Contoh lain, ada ibnul ibni, ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki, adalah al-asib binafsihi, orang yang mengasabahkan dengan dirinya tuh. Kalau dibilang al-asib binafsihi, orang yang mengasabahkan dengan dirinya, maka berarti ada orang yang diasabahkan. Ibnul ibni adalah al-asib binafsihi, orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Siapa yang diasabahkan? Bintul ibni itu begitu. Jelas ya begitu ya. Nah seterusnya nanti insyaallah akan dibahas. Jadi pertama, asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan pada hukum syara yang tidak mengatur. Ada an-nisfu, ada ar-rubu, ada al-thumun, ada al-thuluthani, ada al-thuluth, ada as-sudus. Jangan lupa itu hafalannya itu, yang yang terpahami. Nah sekarang asabah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan al-asib binafsihi. Al-asib binafsihi artinya orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Kalau dibilang orang yang mengasabahkan dengan dirinya, maka berarti ada orang yang diasabahkan. Contoh tadi, al-ibnu, anak laki-laki, adalah orang yang mengasabahkan dengan dirinya. Maka berarti ada orang yang diasabahkan. Siapa itu? Al-bintus sulbiyah tuh. Begitu ya. Nah sekarang yang disebut dengan al-asib binafsihi siapa? Ai bidatihi, orang yang mengasabahkan dengan zatnya, dengan dirinya, dengan zatnya. La biwasitati ghairihi, tidak dengan perantaraan selainnya. Emang dia yang mengasabahkan, tidak ada yang menjadi perantaraan dia sebagai orang yang mengasabahkan. Itu namanya disebut dengan al-asib binafsihi. Memang dia yang mengasabahkan dengan zatnya atau dengan dirinya, tanpa perantaraan dari orang lain. Karena nanti ada orang yang mengasabahkan tapi dengan sebab apa? Perantara orang lain tuh. Nah bagian pertama ini adalah orang yang mengasabahkan dengan dirinya, artinya dengan zatnya. Kemudian ini orang tidak mengasabahkan dengan perantaraan daripada orang lain. Ulang lagi ya, biar paham. Jadi pada hukum syara, pada ilmu faraid, ada yang disebut dengan asabah.
Asobah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan pada hukum syara. Yang disebut dengan nasibun muqaddar kemarin tuh, yang disebut dengan al-furudul muqaddarah. Ada bagian an-nisfu, ada bagian al-rubu, ada bagian al-thumun, ada bagian al-thuluthani, ada bagian al-thuluth, ada bagian as-sudus. Nah, orang yang tidak ada bagian yang telah ditentukan pada hukum syara disebut dengan asobah. Nah, asobah ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut dengan al-asibu binafsihi, orang yang mengasobahkan dengan dirinya itu. Jadi contohnya itu al-ibnu, anak laki-laki adalah al-asibu binafsihi, orang yang mengasobahkan dengan dirinya. Berarti kalau kalimatnya orang yang mengasobahkan, ada pemahamannya orang yang diapakan? Mengasobahkan. Al-ibnu adalah orang yang mengasobahkan dengan dirinya. Siapa yang diasobahkan tuh? Bintus sulbiyah tuh begitu. Nah, tadi al-asib bin nafsihi ay bidatihi, orang yang mengasobahkan dengan dirinya, maksudnya dengan zatnya, tidak dengan perantaraan orang lain tuh. Itulah yang disebut dengan al-asib bin nafsihi. Siapa dia itu? Yang disebut dengan al-asib bin nafsihi, wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali idzan farada, yaitu apabila ini al-asib bin nafsihi ada, idza wujida, apabila al-asib bin nafsihi ini ada, akhadha jami'al mali idzan farada, akhadha jami'al mali idzan farada, maka dia akan mengambil semua harta kalau dia sendirian. Al-asib bin nafsihi, apabila dia ada, maka dia akan mengambil semua harta apabila dia sendirian. Ini yang ada cuma al-ibnu. Yang ada cuma al-ibnu. Yang lain nggak ada. Mayit meninggal dunia, ada orang meninggal dunia. Kemudian yang ditinggalin cuma satu orang anak laki-laki dengan satu orang anak perempuan. Anak perempuan satu orang bagiannya berapa? Anak perempuan kandung. Nanti lupa, baru nanti apa-apa deh. Anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung. Sepertiga. Anak perempuan kandung. Ada orang meninggal dunia, ninggalin satu orang anak perempuan kandung, meninggalin satu orang anak laki-laki kandung. Anak perempuan satu kandung bagiannya berapa? Itu baru dapat kemarin, bingung. Nambah baru bingung. Mana urusannya? Ulang lagi. Ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan tadi siapa? Anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung. Nah, sekarang jadi masalah bagaimana itu? Berarti pertama kita cari siapa? Masa ibnu carinya? Asobah ini sisa, nunggu sisa. Yang kita cari bukan siapa? Lagi nyambung, bingung. Kan perlu terangin tuh. Ente kalau cari yang ada tadi apa? Nasibun muqaddar, atau yang ada yang disebut dengan al-furudul muqaddar, itu dulu tuh yang cari itu. Nanti baru kalau masih ada sisanya buat siapa itu? Soalnya ingetin kemarin tuh. Kan orang udah terangin semua, juga udah diapalin. Yang bingung. Ingatin, ente kalau nyari faraid, hitung-hitung faraid, ingatin, ente cari dulu orang-orang yang ada bagian apa itu? Al-furudul muqaddarah. Kalau masih ada lebihnya, sisanya, maka berarti buat siapa? Soalnya ingatin tuh. Nah, sekarang ada kasus nih. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung. Nah,
Yang ente cari pertama siapa ini bagiannya? Hah? Ulang lagi, nggak nyambung, nggak nyambung. Ngerti tadi itu? Kalau ente nyari hitungan faraid, pertama yang ente cari siapa tadi? Al-Qurudul? Itu juga tuh, yang an-nisfu, ar-rubu, itu mesti dua kepala itu. Al-sumun, kemudian al-thuluthani, kemudian as-sulus, kemudian as-sudus. Nah, sekarang ada masalah. Ada orang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan kandung satu orang, kemudian anak laki-laki kandung satu orang. Nah, sekarang tahap yang pertama, ente pengen hitung faraid. Yang ente cari siapa itu pertama kali bagiannya? Hah? Hah? Siapa? Ya, itu jawabannya biar serempak, tapi paham semua. Yang ente cari siapa itu? Jangan ragu, biar lantang suaranya. Yang ente cari siapa itu? Kenapa yang ente cari anak perempuan bagiannya? Karena dia adalah bagian al-furudul muqaddarah. Berapa bagian dia itu? An-nisfu. Kok tahu an-nisfu dari mana? Kok tahu an-nisfu dari mana? Hah? Satu orang? Jangan bingung, jangan. Itu udah apa, udah paham. Jangan bingung. Ulang lagi. Ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak perempuan. Ini belum yang banyak orang ini bersatu orang. Ada bingung-bingung gitu. Belum nanti ada kota-kota akhir. Bisa meledak oleh ini kan. Ini kalau terus semoga ada berarti ini kalau itu. Ini udahan nih kalau udah tidak paham. Artinya sayang waktu aneh dengan waktu yang lain dipakai yang lain. Kalau ente siap terusin nih. Kalau enggak siap, ada berhenti langsung. Karena ini mesti berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi sepakatin deh, mau terus agak tuh. Karena ini makin kembali, ente udah paham yang itu, an-nisfu, kemudian ar-rubu, al-thumun, al-thuluthani, kemudian as-sudus, kemudian al-thulus, itu udah paham, nanti kembali gampang insya Allah. Cuma ente mesti lebih pahamin lagi tuh, gitu. Ini nanti ada asobah, nanti panjang nih, belum kelar ini. Nanti diomongin lagi semua tuh. Kira-kira mau terus faraid sampai udahan. Nanti kalau dia tadi langsung ke bab yang selanjutnya tuh, begitu. Ini dilengkapin itu. Nanti akan takutnya ente bukan ini lagi, bukan paham. Nanti dia sepakatin ya, setelah ini ya. Jadi tadi itu yang contoh paling gampang. Ada bagian tadi anak perempuan kandung, kemudian ini orang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung. Nah, yang ente cari pertama siapa? Anak perempuan kandung. Kenapa anak perempuan kandung? Al-Furudul. Berapa bagian dia? Kok an-nisfu? Kenapa an-nisfu? Satu orang sendirian. Yang mana itu? An-nisfu yang pertama az-zawj. Az-zawj mendapatkan bagian an-nisfu jika tidak ada far'un waris. Far'un waris al-ibnu, ibnul ibni, wa insafal, al bintu, bintul ibni, wa insafal. Yang kedua adalah bintus sulbiyah, mendapatkan bagian setengah apabila pertama tidak ada mu'asib, yang kedua tidak ada mumathil. Kalau mu'asibnya adalah al-ibnus sulbi. Siapa mumathilnya? Bintul ibni lainnya, bintus sulbiyah lainnya. Itu begitu kemarin tuh. Jadi bagian anak perempuan kandung tadi berapa tuh? An-nisfu setengah. Kenapa setengah? Karena dia sendirian. Kan masih ada lebihnya. Berapa tuh lebihnya? Berapa lebihnya tuh? Berapa lebihnya tuh? Berapa lebihnya? Hah? Berapa lebihnya? Aneh dulu dari kepala ini lantang ente. Jadi ente, aneh mau salah mau agama, aneh ngomong aja udah. Ente nggak lagi. Berapa lebihnya? Setengah tuh.
Setengah buat siapa tadi? Siapa yang asobahnya? Al-Ibnu Sulbi ya. Al-Ibnu Sulbi itu begitu. Tidak, Allah a'lam bishawab. Kalau ente bingung, itu sepakatin lagi deh. Kalau mau oleh-olehan, olehan.